Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas metode penelitian saya yang berjudul Penerapan Bisnis Model Canva sebagai Solusi Menciptakan Keunggulan Kompetitif Terhadap UMKM Kado-Kado. Di sini dapat terlihat topik yang saya ambil yaitu bisnis model Canvas dan objek penelitian yang saya ambil yaitu UMKM Kado-Kado. Di sini variabel yang terdapat pada judul saya ada variabel independen dan variabel dependen. Lalu selanjutnya ini ada gambaran objek penelitian. Di sini terlihat adalah logo perusahaan UMKM Kado-Kado. Jadi, Kado-Kado adalah salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Bandung yang bergerak pada bidang jasa khususnya wrapping gift. Dalam menjalankan bisnisnya, Kado-Kado menyediakan hampers untuk hari raya, pernikahan, dan juga merancang konsep dekorasi pada berbagai acara pesta. Kado-Kado berdiri pada tahun 2014. Awal memulai bisnisnya, Kado-Kado menyewa bangunan untuk membuka toko pertamanya di Jalan Sultan Tirtayasa, Kota Bandung. Saat ini, Kado-Kado telah berkembang dengan memiliki 7 cabang di beberapa kota dengan cara menerapkan sistem waralaba. Selanjutnya adalah struktur organisasi UMKM Kado-Kado. Dapat terlihat di dalam struktur organisasi Kado-Kado terdapat 2 owner yaitu suami istri. Pertama adalah bernama Lira Rahim dan owner kedua adalah Anggana Suryatmana. Di sini struktur organisasinya hanya perusahaan yang ada di Bandung. Sementara sebenarnya UMKM Kado-Kado sudah memiliki 7 cabang di beberapa kota. Dan tentu saja karyawannya pun sudah banyak. Jadi tidak hanya 4 orang ini. Selanjutnya latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitian ini yaitu karena semakin banyaknya UMKM di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, hal ini menyebabkan persaingan yang kompetitif antara kompetitor pada masing-masing bidang usaha yang dijalani. Menurut data yang ditunjukkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM secara keseluruhan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik seiring bergantinya tahun. Misalnya, pada tabel ini dapat dilihat pada tahun 2010 total jumlah unit UMKM sebanyak 52.769.426. Lalu pemberitaan terakhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, jumlah tersebut sudah mencapai angka 62 juta pada tahun 2017 dan sebanyak 64 juta pada tahun 2018, yang berarti persentase naik sekitar 2,2%. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dari penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana UMKM Kado-Kado dalam mengatasi persaingan bisnis yang kompetitif? Kedua, bagaimana cara menerapkan strategi bisnis model Canvas terhadap UMKM Kado-Kado? Dan yang ketiga, bagaimana perancangan strategi bisnis model Canvas sebagai solusi menciptakan keunggulan kompetitif terhadap UMKM Kado-Kado? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menerapkan dan merumuskan strategi bisnis model Canvas sebagai solusi menciptakan keunggulan kompetitif pada UMKM Kado-Kado. Kedua, mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Kado-Kado terkait persaingan antara kompetitor yang sangat kompetitif. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Jadi, dalam penelitian ini menggunakan bisnis model Canvas untuk mengetahui model bisnis pada UMKM Kado-Kado. Bisnis model Canvas digunakan untuk mengetahui kondisi dari objek yang menjadi penelitian.
Selain itu, dengan menggunakan strategi bisnis model Canvas, perusahaan diharapkan dapat bersaing dengan kompetitor. Pada tahap awal akan dilakukan pengumpulan data berupa wawancara terhadap pemilik kado-kado melalui observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian, setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis dengan menggunakan bisnis model Canvas yang terdiri dari 9 building blocks terhadap UMKM kado-kado. Selanjutnya, akan diketahui gambaran bisnis dari UMKM kado-kado. Lalu, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis SWOT pada evaluasi bisnis model Canvas guna mengukur dan mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dari UMKM tersebut, sehingga faktor internal dan eksternal dapat diterapkan dengan benar. Lalu setelah itu, hasil dari pengolahan data akan terdapat bisnis model Canvas baru sebagai tools untuk strategi kompetitif. Karakteristik penelitian dari penelitian ini, yang pertama berdasarkan metode, yaitu metodenya kualitatif, berjenis kualitatif. Yang kedua berdasarkan tujuan untuk mengimplementasi. Yang ketiga berdasarkan tipe penyelidikan, yaitu interview. Dan yang tadi juga saya sebutkan, observasi juga. Berdasarkan keterlibatan peneliti, itu tidak mengintervensi data. Yang selanjutnya berdasarkan unit analisis individu, dan berdasarkan waktu pelaksanaan, itu cross section. Selanjutnya, tahapan penelitian. Yang pertama, tahapan penelitian dari tugas ini yaitu pengumpulan data informasi mengenai perusahaan dengan cara menemukan data primer dan sekunder yang saya dapatkan dari narasumber. Lalu mengidentifikasi masalah, selanjutnya menjelaskan objek penelitian, lalu membuat rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian, setelah itu melakukan tinjauan pustaka, setelah itu menyusun kerangka pemikiran, setelah itu metode penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, interpretasi hasil pengolahan data, lalu terakhir kesimpulan dan saran. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini, yang pertama ada observasi, wawancara kepada narasumber yang langsung kepada ownernya, lalu dokumentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.